itu udah ketemu. Ini. Udah ngobrol sebentar. Oh. Baru datang. Siap. Ini pengacara Golkar. Siap. Yang kemarin ketemu saya mana? Ini. Yang kemarin ketemu saya. Oh. Jadi berapa orang yang mengalami penjara itu? 5 orang. 5 orang. Namanya siapa aja? Namanya yang pertama Ibu Siswati, Reja. Ibu Suswadi itu istrinya ini. Iya. Yang penjaranya 2 tahun. Iya. Ya, terus Yang kedua Reja sama Salma. Reja umurnya berapa? Reja ini kurang lebih 32 sih. 32 tahun. Kurang lebih. Kalau ini kan nyoret-nyoret papan perusahaan. Perusahaan. Kalau ini Reja Kalau Reja Salman yang memegang bangku, Ibu Siswati bangku untuk naik. naik. Ya, Oh, jadi bangkunya dipegang, Bu Siswati naik. naik. Jadilah turut serta. Kena vonisnya Kena ponisnya 8 bulan. udah keluar dong sekarang. Belum. Karena kemarin baru putusan MA. MA. Nah, karena di Pengadilan Negeri Cianjur Pak izinnya. Pengadilan Negeri Cianjur ini Reja Salman ini 8 bulan. Dibanding Banding itu ikut serta bebas. bebas. Nah, terus di MA Di MA kena lagi berapa? 8 bulan. 8 bulan lagi. Jadi sekarang masuk. Nah, masuk 8 bulan penjara. 8 bulan penjara. Terus tahanan Nah, belum awal ditahan berapa bulan? 5 bulan. berarti tinggal 3 bulan lagi. Dari tanggal 15 November sampai 3 Maret. Maret keluar. Terus yang lain lagi Yang 2 lagi Denny dan Penny enggak? Denny, Penny. Dan Penny. Kena umurnya Kalau Denny itu 40 kurang lebih. Penny Kalau Penny 36 kurang lebih. 36. Ya. Perannya Nah, kalau yang disangkutkan di dalam pelaporan Denny dan Penny itu yang melakukan pengrusakan portal. pengerusakan portal. Portal. Portal masuk ke kawasan perusahaan. Bukan ke kawasan perusahaan tapi ke kawasan lingkungan pemukiman masyarakat. Ngerusaknya gimana? Nah, ngerusaknya ada yang dipatahkan portalnya gitu. Tujuan mempatahkan portal? Nggak tahu tuh. Karena kita pas aksi, setelah beres aksi itu kita bubar. Gitu. Nah, sebelum bubar Ibu Siswati betul mencoret plang dengan tulisan tanah badan bank tanah. Tulisannya Pakai pilok. pakai pilok. Nah, ketika sudah Bu Siswati menulis, kita membubarkan masing-masing, Mbak. Nah, bubar itu ada yang ke bawah, ke atas, pulang masing-masing. Nah, kita tidak tahu sesuai yang di kesaksian ini bahwa anggota aksi ini sweeping. Dan kita tidak ada yang namanya sweeping di situ, Pak. Bahkan kita di situ aksi damai para petani itu. Itu. Jadi semua yang ini Penny itu kena vonisnya Penny ini kena vonisnya kalau di Pengadilan Negeri Cianjur itu 1 tahun 6 bulan. Kalau di karena merusak. kena merusak. 406. Kalau di Pengadilan Tinggi banding itu bebas. Bebas. juga. Kalau di MA kasasi 1 tahun. Oh gitu. Nah sekarang kan mereka sudah mendapat putusan MA, putusan yang tertinggi kan. Upaya hukumnya mau apa? Mau PK. Nah, kalau itu dikembalikan lagi kepada keluarga. Kan tujuannya bertemu dengan saya. Kan kalau ngebebasin mereka dari penjara nggak mungkin kalau tanpa landasan hukum kan gitu loh. Ya, prosedur hukum. Karena kewenangannya sudah bukan di jaksa, sudah bukan di hakim. Kewenangannya adalah kewenangan Kemenkumham dan tidak mungkin membebaskan. Betul nggak Pak? Betul. Nah berarti PK ini untuk menguji kebenaran. Mau PK nggak? Kalau PK berarti harus ada novum baru yang menyatakan mereka tidak bersalah. Iya. Tapi masalahnya ini waktunya tinggal 3 bulan udah bebas dia. Kalaupun sudah bebas PK boleh nggak? Boleh. Maksud saya, kalaupun bebas tetap di PK untuk menguji bahwa peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi.
Terserah. Bapak maunya apa? Kalau membebasin dari penjara tanpa proses hukum nggak bisa. Ulang wae, Bapak hayangna naon? Nanti kan di Ah, keluarga perwakilan keluarga. karena ketemu kita, kalau Bapak ingin dibebasin dari penjara nggak bisa. Iya. Kalau saya setuju ya takutnya yang dua ini. Gitu. Izin Pak, ini ada juga istrinya Iya, Penny kedua ini dan keluar. Eni. Nah, sini sok. Oh. Ngalih sok. Berarti ada tamuan keluarga kan, kalau Bapak mah kan Bapak bisa usaha. Ini kehilangan yang nyari mata pencahariannya. Iya. Ini suami ibu. Suami apa anak? Suami Suami. Selama suami di penjara, ibu hidup dari mana? dari belas kasih orang Pak saya, Hmm? dari saudara Pak, kadang dari bapak. Nggak ada yang kasih Pak, anak saya sudah sekarang nggak tahu. Waktu 5 bulan saya habis-habisan cari uang Ya, Pak. udah berapa bulan sekarang ditahannya suaminya? Baru 2 minggu Pak. Oh, 2 minggu. 2 minggu ini berarti yang nyari duit nggak ada. Ibu ditahannya berapa? Hukuman penjaranya berapa? 1 tahun. Setahun. Selama setahun kehidupan ibu saya jamin, tiap bulan saya kirim uang. Ya, ya saya kirim tiap bulan untuk biaya ibu, biaya sekolah, biaya anak-anaknya, ya kan? Nah, ibu sama, Iya Pak. ya udah sama setahun, udah selama setahun saya jamin kehidupannya, saya kirim, saya kasih biaya hidup ibu tiap bulan, Terima kasih Pak. ya. Nah, tinggal, Saya mimpi lihat bapak, saya lihat di TikTok apa saya ketemu Bapak Dedi. Saya kayak mimpi ya Pak. udah. Oh, saya kayak mimpi. Nah sekarang gimana? Kalau untuk kehidupan, udah jamin nih, semua yang di penjara ini saya jamin kehidupannya. Berapa orang? 5 orang. 5 orang, udah saya jamin kehidupannya, termasuk anak bapak saya jamin kehidupannya, ya. Nah kalau untuk urusan kehidupan ekonomi selama setahun, yang satu lagi paling lama setahun berapa? 8 bulan. 8 bulan, pokoknya selama 2 tahun saya jamin kehidupannya, ya, sampai tuntas, sampai keluar dari penjara. Tinggal upaya hukumnya mau apa, gitu loh, gitu. Upaya hukumnya mau apa? Pengen bebas Pak. Bebas nggak bisa, kan harus ada upaya hukum, kan nggak bisa dikeluarin dari penjara, gemboknya diambil kan nggak bisa. Suami saya itu nggak terbukti bersalah. Iya, Pak. tapi kan sudah diponis. Suami ibu mau salah mau bener sudah ada putusan Mahkamah Agung. Kan itu udah inkrah. Nah, harus ada upaya hukum. Upaya hukumnya peninjauan kembali. Tapi kan umurnya nih pendek nih. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, Pak. Tapi kan dibilangnya 1 tahun. Ya setahun, artinya gini loh. Upaya hukumnya adalah PK. PK itu satu hal aja. Satu membebaskan, kalaupun sudah keluar dari penjara, adalah merehabilitir nama baik bahwa ibu punya suami, punya istri, bapak tidak bersalah itu. Dan agar perusahaan tidak melakukan hal yang sewenang-wenang ke depan dengan cara-cara hukum. Gitu loh. Ya terserah bapak. Kalau saya masih untuk jaminan kehidupan kan sudah saya jamin. Gitu. Kalau mau pengacaranya udah disiapin teman-teman dari Peradi, dan saya ucapkan selamat buat Pak Oto Hasibuan menjadi Wamenko Hukum dan HAM. Ini adalah angin baru bagi sejarah hukum Indonesia. Dan hari ini juga selamat buat Kejaksaan Agung yang telah menangkap hakim yang membebaskan pembunuh dari warga Sukabumi. Semoga Kejaksaan Agung juga bisa melangkah melakukan pembebasan terhadap 7 terpidana. Ya kan? Oh, kan? Karena ini sadis juga di penjara seumur hidup. Saya juga minta Kejaksaan Agung juga melakukan penelitian. Kenapa vonis itu turun dan kenapa tuntutan itu turun dalam proses yang sangat kontroversi. Ini
kan Pak ya? Ya, yang di Kejaksaan Agung juga terima kasih nih, sudah respect peristiwa yang di Sulawesi, yang guru itu honorer. Oh, guru honorer. Itu juga bagus tuh, diambil alih langsung sama Kejaksaan Agung. Ini bagus. Mudah-mudahan ke depan proaktif terus. Ya, gitu. mudah-mudahan ini udah proaktif gitu ya Kejaksaan Agung. Ini ada kasus-kasus menonjol Kang Deddy yang kami lihat Kejaksaan Agung sudah berproaktif ya. Satu yang guru di mana di Sulawesi Kanawe ya, yang sekarang ini yang terjadi di Surabaya, pembunuhan Ranul itu ya. Ini juga apa namanya, sungguh angin baik lah. Mudah-mudahan 7 terpidana di Cirebon kasus Vina Eki yang kita perjuangkan itu juga sama. Mudah-mudahan selain kita nunggu putusan MA, ada langkah-langkah Kejaksaan Agung melakukan evaluasi Ya. terhadap tuntutan dakwaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon pada waktu itu. Kan itu ya? Iya betul. Bisa kan? Bisa, Ya, bisa. eksaminasi. Eksaminasi Namanya namanya. eksaminasi. Mudah-mudahan ini angin segar di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini berpihak pada rakyat kecil ini. Sekarang tinggal rakyat kecilnya mau gimana? Kita jangan lama-lama ngambil putusan, kita punya kerjaan. Ibu sudah dikasih tawaran, pengacaranya free. Itu loh. Nggak usah mikirin biaya. Ibunya sudah kita jamin kehidupannya selama suaminya di penjara, semua istri penjara, biaya hidupnya saya tanggung. Sudah selesai. Tinggal ibunya mau gimana sekarang. Sebelum Ibu ambil keputusan, ya kami dari tim hukum yang diminta Kang Deddy ya untuk membantu dalam hal ini. Ya, kami sudah membaca berkas itu secara sepintas ya, tadi. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa yang dituduh ini kan pasal 406 ya, 406. 406 ini adalah pengerusakan. Tuntutan hukuman maksimalnya 2 tahun 8 bulan. Ya. Yang dipersoalkan ini adalah soal lahan HGU yang sudah masa habis kadaluarsa. Kalau dia melaporkan penyerobotan, saya jamin kita akan berjuang full, dan itu kami keyakinan full lah, karena dia tidak punya legal standing lagi untuk melaporkan. Tapi ini adalah pengerusakan barang yang notabene menurut undang-undang pertanahan pun habisnya HGU itu barang itu tetap milik pemilik HGU sampai dia diberikan waktu untuk berpindah. Jadi pengerusakan barang itu yang dia proses, makanya dia laporkan adalah pasal 406 yang tadinya 170 tentang pengeroyokan bersama-sama, ada apa kekerasan ya, tindakan kekerasan dan apa pengancaman dan apa semacam itu yang disampaikan. Jadi, kalaupun mau tempuh langkah PK, ya nanti kita akan lihat apa novumnya yang membuktikan itu tidak bersalah. Semangat Kang Deddy ini kami dukung full, kami dari tim lawyer ini kami dukung full, ya kan, apapun untuk membela rakyat apa kecil. Intinya kalau memang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Itu semangat yang Kang Deddy mau bangun. Tapi kita juga nggak mau membela kalau memang itu salah, terus kita membela dibenar-benarkan, nggak boleh juga kan gitu kan. Yang kita mau sampaikan ini adalah bahwa kita lihat novumnya. Ya bisa gini, Kejaksaan Agung kan suka ada itu RJ. Ya kita sampaikan aja ke Jampidum untuk dilakukan RJ, karena ini kan masalah kecil, rakyatnya rakyat kecil karena kebutuhan mendasar dalam hidupnya, ya kan. Yang nyuri motor aja dibebasin. Kan kita tempuh itu, ajuin aja RJ. Kan ini kan tidak RJ karena bisa jadi Pak Jaksa Agung belum tidak mengetahui. tahu. Ya kan, Pak Jampidum tidak tahu. Ya kita sampaikan aja ke Jaksa Agung, ke Jampidum, lakukan RJ. Ya, artinya itu yang kita mau sampaikan. Ya. Selain jalur PK, nanti kami akan kaji jalur apa. Yang penting keluarga setuju tadi yang sampaikan. Langkah-langkah apa yang mungkin dilakukan, tetapi harus sesuai dengan prosedur hukum. Kalau mau PK berarti harus ada novum. Ya, kalau mau RJ apakah mungkin apa tidak misalnya, karena ini ada masih banyak langkah lain lah yang akan kita akan lakukan. Intinya
atas apa namanya yang disampaikan. Kami mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Kang Dedi gitu kan. Kalau yang di-RJ-in oleh Jaksa Agung kan banyak yang sudah divonis kan? RJ itu dalam proses. Enggak, yang di Bandung Barat udah divonis ah. Karena kalau yang udah punya kekuatan hukum tetap, ya sulit. Coba dicek yang Bandung Barat perasaan sudah divonis. Ya, nanti kita kajilah hukum apa yang bisa kita lakukan ya. Langkahnya banyak lah yang bisa kita lakukan. Ya, bisa kalau memang itu kita lihat masuk, banyaklah langkah hukum ya yang kita bisa pikirkan. Intinya kita dukung lah. Caranya gini aja. Agar ibu nggak bolak-balik dari Cianjur ke Bandung. Hari ini kasih aja kuasa. Ya. Persoalan nanti kuasanya melangkahnya kemana, itu urusan lain. Saya minta Bapak dan Ibu kasih kuasa hukum aja kepada Bapak nggak akan ngeluarin biaya kok. Ibu mau ngasih kuasa? Ya Pak, kalau ngasih kuasa bisa diperjuangkan. Jadi jangan bolak-balik ke sini nggak ada manfaatnya. Terus efektif. Mau ngasih kuasa nggak? Yang ngasih kuasa kan yang bersangkutan kan? Iya. Berarti nanti kita bertemu ke lapasnya. Nanti surat kuasanya kita siapin. Nah, menuju surat kuasa disiapin, saya minta datanya untuk dibuatin surat kuasa. Biar datang ke sana nanti tinggal teken. Ada datanya? KTP-nya ada? Data pribadi maksudnya. Data pribadi oleh para terpidana. Terpidana kan kalau terpidana. Ada nggak? Kalau KTP-nya ada tapi ketinggalan. Atau kakak gitu. Kakak ada? Atau alamat di situ ada nggak di berita acara? Ada. Di berita acara Ya, aja. cukup. Ya udah cukup. Ya, berita acara aja. Di dakwaan sudah ada. Tuntutan pidana nih. Siswanti, Saman, Rejab Rahman. Ya karena masa tahanannya tinggal sedikit, ya nggak bisa seketika bebas ya. Ini kita tapi tetap proses ya, walaupun udah bebas ya, tetap kita. Intinya semangatnya yang kami mau bela adalah kita melihat bahwa ini ada kesewenang-wenangan oleh Baik banget sama saya. iya, kami. Ya nggak baca kan? Nah, jadi kita melihat ada dugaan ya kesewenang-wenangan. Kalau memang itu nanti betul dugaan kita ada kesewenang-wenangan di sini yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Kang Dedi tadi, ya tentu kami ingin berpihak, gitu kan? Ingin berpihak, ingin coba menegakkan keadilan, ya. Apa yang bisa kita perbuat dari sisi hukum, ya, untuk membela kepentingan Bapak dan Ibu, ya. Gitu. Itu aja sih, gitu semangatnya kita lihat, gitu. Ya. Ya. Ayo jangan nangis terus. Sekarang semangatnya mau apa? Ibu sekarang dapat nggak tanah itu dapat bagian nggak? Kan udah dibagi ini sama pemerintah, dapat nggak? Katanya, tapi Dapat. belum disertifikatin. Nah itu saya minta buktinya ya, bukti dapatnya gitu. Karena kan ini kan udah dibagiin gitu semuanya. Belum deh, belum di ke ini. Kebetulan Kan udah ditunjuk nih, ya kan? tanahnya udah ada Ah, sama tim ya. Itu sekitar 204 hektar Pak, dari luasan 1020 hektar sesuai datanya. Dan di situ ada kurang lebih 12 HGU, surat HGU-nya itu. Nah, namun kemarin kurang efektif juga Pak. Lahan yang dikasih ke masyarakat ini sangat tidak memungkinkan untuk dipakai cocok bertanam. Ya itu karena banyak mafianya itu, banyak calon-calonnya. Yang lebih ngerinya yang di lapangan, izin saya. Kenapa saya bergerak? Saya membuatkan forum pemuda pergerakan Pak di lingkungan. Di lapangan ini banyak intimidasi, pengrusakan kebun, bahkan rumah Bu Siswati atau Pak Ruslan ini Pak dihancurkan. Di atas lahan. Iya, atas. Dianjurkannya oleh siapa? Mafia. Oleh pihak perusahaan. Gitu. Padahal lahan itu sudah dibagikan atau masih HGU? Masih HGU Pak. Masih HGU. Tapi yang masa aktifnya udah habis itu. Bukan. Dan Sama tahun pemerintah. 2011 itu Kanwil mengeluarkan surat tanah terlantar. Yang saya maksud sekarang ini, kan udah ada tim, ya kan?
tim itu sudah menginventarisasi nama-nama bapak ada di situ, ya kan? Ya itu yang saya minta gitu, supaya nanti bisa aja nanti kedepannya bisa jadi ngaco gitu. Mestinya punya bapak jadi punya siapa gitu kan? Begitu kalau di BPN. Kalau nggak kita teliti gitu. Karena sampai sekarang juga belum dapat sertifikatnya ya. Belum, Pak. Padahal udah lama. Pokoknya gitu. Ya, tinggal dikirimin data-datanya ke sini, nanti tinggal kontak saya. Kalau mau bertemu dengan keluarga terpidananya, ya kapan? Bisa. Kita ke sana minggu depan bisa, hari Selasa bisa. Kita terbuka, Pak. Dijadwalkan kapanpun untuk keluarga, untuk kehadiran Bapak kami. Saya udah. Cianjur ya? Ditahan di mana? Cipanas, Ya lapas, Pak. masih panas. Desa Batu Lawan. Namun yang dua Reja Salman ini, kalau Reja ini beda kecamatan. Gitu. Kalau Salman beda desa. Tapi LP-nya sama kan di situ? Sama, Pak. Kalau Reja sama Salman ini satu paketnya perkaranya ke Siswati. Ya, karena ini kan jadi dua perkara, dua berkas. Ya, oke ya. Selesai makan dulu habis ini. Mudah-mudahan segera selesai. Pertama, Ibu datang ke sini, satu harapan membebaskan kita melalui proses hukum. Tetapi setidaknya urusan kebutuhan Ibu kan yang menjadi beban selesai. Ya, nggak usah mikirin beras, nggak usah bikin bayar listrik, nggak usah mikirin beli ikan, beli daging, segala macam. Saya penuhi termasuk pendidikan anak-anaknya, ya. Karena yang gini melahirkan kemiskinan baru di Jawa Barat nih. Orang tuanya di penjara ya jadi miskin lagi keluarganya. Ya Bu ya, Dok. Dah, saya. Di sini ada yang ngurusin. Berkasnya di kopi ya. Terima kasih. Iya, berkas semuanya. Jadi berapa keluarga? Ibu ini mah kemarin sudah ketemu. Ini ya keluarganya. Semuanya 4 ya? Kalau yang hadir sekarang 3. Tiga orang. Iya. Kan semuanya 4 kan? Diambil 5. Berarti Bapak 1, semuanya 5. Berarti yang harus dijamin kehidupan ke depan ada sekarang tambahan 4 keluarga lagi.